Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua lisan yang bisa digerakkan untuk memuja Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, dan Allah pun masih menggerakkan seluruh anggota badan kita, memberikan kekuatan untuk bergerak sehingga kita bisa mempergunakan seluruh anggota badan ini untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hari ini kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita, menambah kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatullah, dan menambah pengetahuan kita tentang Rabb kita. Karena yang kita bahas hari ini insyaallah taala adalah berkaitan dengan tauhidullah, berkaitan dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah, seorang yang mengaku dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia sudah mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jauh, ya, walaupun dia merasa jauh, maka seakan-akan dia selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat ibadah yang paling tinggi, yaitu derajat al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beramal, kita melaksanakan ketaatan, beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita, karena kita sudah mengenal Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila kita merasa Allah tidak mengawasi kita, maka kita paham, kita yakin bahwasannya Allah melihat kita, mengawasi kita. Ikhwatal Islam, jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan kajian kita, bacakan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan hari ini kita akan bacakan bab yang baru, berarti ini bab yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Yaitu bab doa ila syahadati an la ilaha illallah.
Ya, bab kelima berarti. Bab kelima ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab menyeru ataupun berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ikhwatul Islam rahimanillah wa iyyakum ajmain. Penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan sebelumnya bab-bab berkaitan dengan muqaddimatut tauhid, tentang pengetahuan kita terhadap tauhid, tentang keutamaannya, tentang wajibnya kita takut terjerumus dari lawan dari tauhid, yaitu syirik. Ya, pada bab sebelumnya kita diwajibkan untuk takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka setelah kita mengetahui apa itu tauhid, keutamaan tauhid, kemudian kewajiban kita terhadap tauhid, maka setelahnya, setelah kita mengilmui, kita mengetahui, kemudian kita amalkan, maka ada kewajiban berikutnya, yaitu ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid. Ada kewajiban bagi kita semua untuk mendakwahkan tauhid, karena dakwah adalah jalannya para rasul. Jadi jalan dakwah ada jalannya para rasul. Para rasul dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai rasul terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inti dakwah mereka adalah dakwatut tauhid, dan inti dari perjalanan mereka adalah dakwah, berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah pencipta manusia. Kemudian kita akan bacakan apa yang disebutkan penulis di dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab menyeru kepada syahadat la ilaha illallah wa qaulillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallah wa qaulullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108. Penulis membawakan dalil yang pertama yaitu dari Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah. Basirah adalah ilmu, di atas ilmu, di atas akal syar'i, ya, di atas pengetahuan terhadap yang hak dan pengetahuan terhadap lawan dari al-haq untuk kita tinggalkan. Ana wa man ittaba'ani, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku berlepas diri dari orang-orang musyrik, dari orang-orang musyrik. Naam. Ayat yang mulia ini, ayat 108 ini adalah dalil tentang wajibnya kita berdakwah. Wajibnya kita berdakwah, bahwasannya mendakwahkan tauhid adalah kewajiban setiap muslim. Setiap muslim, mukmin, muwahhid, maka ada kewajiban bagi dia untuk berdakwah. Tentunya dengan batasan-batasan yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dakwah ad'u ilallah. Dakwah dia hanya menyeru orang kepada Allah.
tidak menyeru kepada golongannya, tidak menyeru untuk mengikuti dirinya sendiri, ataupun mengharapkan perkara-perkara dunia, ya, mengharapkan perkara-perkara dunia. Kemudian yang kedua Allah sebutkan ala basiratin, ini yang paling pokok, harus di atas ilmu, harus di atas ilmu, harus di atas pengetahuan terhadap Islam, terhadap agama kita, terhadap apa yang akan kita dakwahkan. Ya, yang pertama berarti kita harus menjaga niat ketika kita berdakwah. Yang kedua, kita harus mengetahui dua hal berarti. Yang pertama, apa yang akan kita dakwahkan. Kita harus mengilmui apa yang akan kita dakwahkan. Yang kita dakwahkan adalah tauhidullah, adalah agama Islam yang hak. Maka kita harus tahu pasti dulu tentang hal itu. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang akan kita dakwahkan, maka yang poin yang kedua, poin yang paling penting juga, kita harus mengetahui halul mad'u, mengetahui medan dakwah, orang yang akan kita ajak, tempat yang akan kita ajak, ya, lingkungan yang akan kita ajak, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah al hasanah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah, bijak, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mau'idhah al hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan nasihat-nasihat yang bijak, yang baik, yang mengena. Ini penting. Tatkala yang kita dakwahkan itu benar, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk meninggalkan sesembahan selain Allah, meninggalkan kesyirikan. Ini hak, benar. Akan tetapi terkadang poin yang kedua yang tidak kita perhatikan, yaitu ma'rifatu halil mad'u. Kita harus mengetahui keadaan mad'u, keadaan orang yang akan kita ajak. Ini paling penting, ya, mengetahui halul mad'u, mengetahui keadaan orang yang akan kita ajak, kondisinya sedang apa, di mana, ya, kemudian tempatnya di mana, ya, keadaannya bagaimana. Nah, ini harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan, sehingga nanti kita akan bacakan ayat atau dalil setelahnya yang akan dibawakan oleh penulis. Ini berkaitan dengan bagaimana thariqatu da'watir rasul, bagaimana cara mendakwahnya, cara dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang untuk kembali kepada tauhid, ya, kembali kepada tauhid. Maka ini poin penting. Kemudian poin berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ya, kita harus paham bahwasannya setiap kita adalah da'i, setiap kita adalah memiliki kewajiban untuk menyeru orang kepada tauhid, menyeru orang kepada Islam. Jadi dakwah itu kewajiban kita semua. Tadi dalam ayat tadi disebutkan ud'u ila sabili rabbika. Ini perintahnya umum. Wahai manusia, serulah, berdakwahlah kepada jalan Rabb kamu. Berarti perintah untuk dakwah ini adalah perintah untuk seluruh umat muslim, seluruh orang yang mengaku dia adalah hamba Allah. Para dai, para ustadz memiliki kewajiban untuk berdakwah, tentunya karena mereka memiliki amanah ilmiah. Para khatib, mereka berdakwah dengan khutbahnya. Kemudian cukup sampai di sana? Tidak. Jadi dakwah bukan hanya sebatas sampai sana. Maka kewajiban dakwah itu kewajiban kita semua.
kewajiban kita semua. Setiap kita, apapun wazifahnya, apapun profesinya, maka dia memiliki kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan profesinya dan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Tadi kan harus berdasarkan dengan basiroh, berdasarkan dengan ilmu yang telah dia ketahui. Makanya di zaman para sahabat ketika mereka belajar bersama Rasulullah SAW, ketika mereka mendengar 10 ayat, mereka dakwahkan. 10 ayat mereka dakwahkan. Mereka mengajak manusia kepada Islam. Seperti itulah kewajiban kita. Para khatib memiliki kewajiban karena wazifah hanya adalah seorang khatib mengajak manusia dengan khutbah. Para kiai, para asatidah di majelis ilmunya mengajak manusia kepada Islam, para guru di sekolahnya, para pedagang di tempat dagangnya. Di tempat dagangnya dia memiliki bagian dakwah. Jadi setiap kita harus bisa mengambil bagian dakwah ini. Mengambil bagian dakwah ini. Dan tidak mesti kalau pedagang, bagaimana pedagang? Pedagang, kamu harus mentauhidkan Allah, kamu gak boleh syirik. Atau bawa mic kemudian ceramah. Dakwah ini gak identik dengan seperti itu. Ya banyak jalannya. Ya banyak jalannya. Seorang pedagang dia berdagang dengan dagang yang islami. Ya, dagang sesuai dengan syariat Islam dan menjauhi segala yang dilarang di dalam perdagangan. Menurut Islam, hakikatnya dia telah berdakwah. Hakikatnya dia telah berdakwah. Ketika berdagang dia dia tidak curang, kemudian dia mengingatkan ketika ada pelanggaran, ya dia menjelaskan, yang seperti ini nggak boleh, yang seperti ini tidak boleh, yang seperti ini menurut Islam gitu. Ya, maka itu hakikatnya telah berdakwah. Atau dia hanya menjelaskan saya mah tidak seperti itu. Saya mah tidak mengeluarkan cek kosong gitu kan, bon kosong dan seterusnya. Hakikatnya dia telah berdakwah. Hakikatnya dia telah berdakwah, mendakwahkan agama Islam ini. Mendakwahkan agama Islam ini. Ya, banyak yang seperti itu, yang mulai tertarik dengan ajaran Islam yang hak ini karena muamalah kita. Karena pedagang, dia berdagang dengan sesuai dengan karakter seorang muslim, pedagang muslim, saudagar muslim, ya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ketika azan, maaf saya mau sholat dulu, padahal mau beli, kalau tukang beras 1 ton beras, tunggu dulu ya gitu. Gimana Pak, kira-kira ada yang mau beli 1 ton beras, kita apa dulu? Layani dulu atau sholat dulu? Sudah komat nih, Asep sudah komat ya. Tukang beras nanti 1 ton, Pak tunggu saya mau sholat dulu. Kalau Bapak mau ikut sholat, yuk sekalian. Bisa seperti itu Pak? Atau sayang 1 ton, ladangan heulanya. Hakikatnya ketika dia seperti itu, menerapkan karakter Islami, hakikatnya dia telah berdakwah. Dia telah berdakwah. Justru ini yang lebih mengena daripada kita hanya bukan hanya ya, daripada kita berbicara gitu. Ya. Terkesan menasihati, terkesan mendakwahi. Tapi kalau dengan amal perbuatan kita, dengan muamalah kita yang baik ketika berdagang, ini luar biasa efeknya ya. Ini luar biasa efeknya. Ya, ini seorang pedagang, seorang petani pun sama. Seorang petani ketika dia bertani, muamalahnya sesuai dengan aturan-aturan Islam. Ya, menjauhi segala khurafat, menjauhi segala kesyirikan, kemudian ditakdirkan hasil taninya baik, maka orang-orang pun kan akan bertanya akhirnya, ya, gitu kan, kenapa kamu mah tidak melakukan ritual-ritual seperti ini? Tapi bagus padinya, ya, karena saya meninggalkan hal itu, karena saya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin Allah yang memberi rezeki, ya, yakin Allah yang memberi rezeki, sehingga kita tidak butuh kepada yang lain-lainnya, apalagi kepada makhluk yang lemah. Ya, ini hakikatnya kita telah berdakwah.
Jadi dakwah bukan berarti harus duduk di podium, bukan berarti harus duduk di di kursi, di depannya ada jamaah, maka tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dimanapun, kapanpun, dan bahkan dengan muamalah kita, dengan muamalah yang Islami, pada hakikatnya kita telah mengambil bagian dakwah ini. Ya, telah mengambil bagian dakwah ini. Maka ini ayat ini menunjukkan bahwasanya ada kewajiban bagi kita untuk mengambil bagian dari dakwah ini, dan harus kita ambil karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kebenaran itu berhenti pada diri kita, tapi harus menjalar kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, kemudian terus menjalar. Ya, kalau istilah saya sering memberikan nasihat kepada para santri itu, jadi kalau masuk surga itu jangan sendiri. Ya, masuk surga itu jangan sendiri, jangan egois. Masuk surga itu sendiri, tapi masuk surga itu harus rame-rame, harus bareng-bareng. Ya, masuk surga itu harus bareng-bareng. Kalau kita sudah mentauhidkan Allah, maka istri kita, anak kita, saudara kita, kakak kita, ibu kita, dan seterusnya, itu pun harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjauhi kesyirikan, maka tadi orang-orang terdekat kita pun harus bisa menjauhi kesyirikan, karena itu kuncinya. Itu kuncinya supaya kita selamat dari azab neraka. Ya, maka masuk surga itu jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri, tapi harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Nah, kalau di sekolah itu gak boleh nyontek gitu ya. Kalau kita beragama tuh harus sering-sering nyontek. Harus sering-sering nyontek. Ya, sering nyontek. Wah, si itu sudah belajar ini, kita harus mencontek dia gitu. Si itu sudah bisa sholat duha rutin, kita contek gitu. Si itu bisa meninggalkan kemaksiatan, si itu bisa meninggalkan riba, si itu bisa meninggalkan kesyirikan, kita ikuti. Karena agama kita itu adalah mengikuti. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ya, Abdullah bin Mas'ud. Kita tuh hanya mengikuti, ya, mengikuti. Gak usah capek-capek bikin kegiatan yang baru dari ibadah, ya. Faqad kufitum, itu sudah cukup. Ittabi'u, kita hanya mengikuti yang sudah ada. Ya, ini kewajiban kita untuk mendakwahkan tauhid, ya. Karena inilah jalannya para rasul. Inilah jalannya para rasul. Kemudian ayat yang kedua, atau dalil yang kedua. Dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah fi riwayatin ila ayyu wahidullah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun akhrajahu al-Bukhari wal Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ibni Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ya, mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka Rasulullah pun memberikan wasiat kepada Mu'adz. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahlil kitab. Sebuah kaum dari ahlil kitab. Maka dari kalimat ini menunjukkan tentang bagaimana pentingnya kita mura'atu halil mad'u. Pentingnya kita melihat, memperhatikan, menjaga keadaan orang yang akan kita dakwahi. Yang akan kita dakwahi siapa? Dilihat dulu. Yang akan kita ajak kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, itu siapa?
Makanya di sini Rasulullah memberikan kabar kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau nanti akan mendakwahi orang-orang dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama engkau seru, engkau dakwahkan adalah mengajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat ila an yuwahhidallah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Nah, ini pondasi yang pertama ketika berdakwah, mengajak mereka kepada tauhid. Kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan sekutu Allah, peribadahan kepada selain Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka sudah mentaati engkau tentang tauhid, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin kulla yaumin wa lailatin, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 kali salat sehari semalam. Fa'ilhum ata'uka lidzalika, dan apabila mereka telah mentaati engkau tentang hal itu, maka ajarkanlah kepada mereka annallaha iftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka ajarkanlah kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan kepada mereka zakat, sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Dan apabila mereka telah mentaati hal itu, ya, wa iyyaka wa karaima amwalihim, berhati-hatilah engkau wahai Mu'adz tentang harta-harta mereka, kemuliaan harta-harta mereka. Jagalah harta-harta mereka. Wattaqi da'watal madlum, maka berhati-hatilah engkau dari doanya orang yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena doa dia, ya, antara doa dia dengan Allah itu tidak ada penghalang, artinya mustajab doanya. Doa yang mazlum, doa orang yang terdolimi itu adalah mustajab. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Kesesuaian hadis ini dengan bab kita adalah hadis ini jelas menunjukkan bahwasannya yang pertama kali harus kita dakwahkan ketika menyeru manusia adalah dakwah tauhid. Ya, adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Nabi SAW memerintahkan yang pertama bukan mengajak mereka untuk salat, untuk saum, untuk zakat, tapi memerintahkan Mu'adz untuk apa? Awwala ma tad'u falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jadikan yang pertama engkau seru adalah mentauhidkan Allah, mendakwahkan la ilaha illallah. Ya, mendakwahkan la ilaha illallah. Ya, kita akan sebutkan beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini yang kita nukil dari kitabnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama, beliau menyebutkan di dalam hadis yang mulia ini masru'iyatu irsalid du'at ilallah, disyariatkannya mengutus para dai untuk menyeru kepada Allah. Ya, Rasulullah SAW, ya, di antaranya di sini siapa? Mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kemudian mengutus sahabat-sahabat yang lainnya untuk apa? Untuk menyeru manusia kepada tauhid. Bahkan Rasulullah apa? Mengutus beberapa para sahabat berdakwah kepada para raja, bahkan ya, kepada pemerintah, kepada para raja Romawi, raja Persia, diajak kepada apa? Diajak kepada Islam, kemudian juga nanti, ya, setelah ini kita akan sebutkan kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Sebelum diperangi, didakwahkan dulu, diajak mereka untuk memeluk agama Islam, untuk kembali kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang kedua yang belum sebutkan, anna syahadata an la ilaha illallah awwalu wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihin nas. Bahwasanya syahadat la ilaha illallah ataupun tauhid
adalah kewajiban pertama yang wajib didakwahkan kepada manusia. Kewajiban pertama yang wajib didakwahkan kepada manusia. Kemudian faidah berikutnya beliau menyebutkan annahu la yuhkamu bil islamil kafir illa binutqi bisyahadatain. Orang kafir dia tidak dihukumi masuk Islam kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, orang kafir tidak dihukumi dia masuk Islam, masuk surga, ya, kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Tadi Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, yang pertama suruh mereka bersyahadat. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadah. Syahadat dulu, syahadat an la ilaha illallah. Mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Maka 2 kalimat syahadat adalah kunci seorang kafir, orang yang kafir masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Kemudian faidah berikutnya beliau menyebutkan bahwasannya seorang manusia terkadang dia orang yang membaca dan mengetahui la ilaha illallah. Dia bisa sering membaca la ilaha illallah. Dia tahu la ilaha illallah. Akan tetapi kata beliau, banyak di antara mereka yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau bahkan tidak mau mengamalkan la ilaha illallah. Tidak tahu maknanya, atau dia tahu maknanya tapi tidak mau mengamalkan la ilaha illallah. Sebagaimana siapa? Sebagaimana ahlul kitab. Nah, tadi kan Nabi SAW memberitahu kepada Mu'adz bahwasanya yang akan dia seru itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, itu ajaran tauhid. Sama, perintahnya adalah untuk apa? Untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Ya, untuk mentauhidkan Allah. Dakwah mereka sama. Dakwahnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Laqad arsalna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wajtanibut tagut. Itu inti dakwah mereka, menyembah Allah dan meninggalkan tagut, sesembahan selain Allah. Dakwah Nabi Musa, Nabi Isa sama. Orang Yahudi, orang Nasrani, ahlul kitab, sama dakwahnya. Berarti mereka paham tentang apa? La ilaha illallah. Artinya mereka tahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Akan tetapi wala ya'malu bihi. Mereka enggan untuk mengamalkan la ilaha illallah. Akhirnya mereka menyembah selain Allah, menyembah nabi mereka. Ya, menyembah nabi mereka atau menyembah yang lainnya. Ya, ini faidah yang berikutnya. Ini berkaitan dengan kita mura'atu halil mad'u, ya. Nah, kita mengetahui keadaan mad'u, keadaan orang yang akan kita dakwahi. Nah, beliau mengatakan anna mukhatabatal alim laisat ka mukhatabatil jahil. Menyeru orang yang berilmu itu tidak seperti menyeru orang yang jahil. Nah, makanya berdakwah kepada orang yang sudah tahu, ya, yang sudah berilmu, atau mengajak orang untuk kepada kebaikan, dari orang-orang yang mereka tahu bahwasannya itu kebaikan, itu berbeda. Ya, berbeda caranya dengan kita mengajak orang yang memang tidak tahu kebaikan, tidak tahu Islam, tidak tahu tauhid, jahil, bodoh mereka terhadap kebenaran. Makanya Rasulullah SAW memberikan mukadimah kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Ya, supaya terbayang oleh Mu'adz bahwasanya yang dia datangi itu bukan orang yang tidak tahu apa-apa, tapi mereka tahu kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cukup diingatkan saja. Kita kan mendakwahkan orang yang tahu. Dia tahu ini adalah kesyirikan.
Dia tahu ini adalah kemaksiatan. Berbeda kan? Mengajaknya pun kita akan berbeda dengan orang yang dia memang sama sekali tidak tahu itu adalah keburukan, itu adalah keharaman, itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Maka akan berbeda. Akan berbeda cara kita menyampaikan dan cara kita mengajak mereka. Ya, cara kita mengajak mereka. Maka ini penting. Nah, tadi kita sebutkan, selain kita mengetahui ilmu yang akan kita dakwahkan, maka poin yang penting lainnya adalah kita mengetahui keadaan orang yang kita ajak. Ya, orang yang kita ajak. Ya, seperti mungkin ketika orang tidak tahu, ya, jauh mungkin di pelosok, tidak tahu, jauh dari Islam gitu ya, jauh dari Islam, dan mereka banyak melakukan kesyirikan, ritual-ritual syirik, kan kita nggak ujuk-ujuk langsung dibuang sesajennya ataupun kesyirikannya langsung kita dengan tangan kita gitu kan ya, dengan kita perlu diproses kan ya, perlu proses, ada ada supaya mereka mengerti dulu, paham dulu, kenali dulu Tuhan mereka, ajari dulu. Prosesnya akan panjang, mungkin orang mendakwahkan tauhid kepada orang-orang yang memang sama sekali tidak jauh gitu dari ajaran agama Islam. Beda dengan kita mengingatkan orang yang memang dia sudah belajar tauhid, sudah belajar Islam, kemudian dia tiba-tiba terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, ke dalam kesyirikan. Kan bisa kita kan, dia sudah tahu, sudah teman kita juga segala rupa ya, sudah saking dekatnya. Ya, kita bisa menggunakan tangan kita mungkin. Bisa menggunakan menggunakan tangan kita, ya, sesuai dengan sesuai dengan maslahat yang bisa kita ambil di sana gitu. Pasti akan berbeda, akan berbeda. Maka ini pentingnya kita mura'atu halil mad'u, pentingnya kita menjaga, melihat keadaan mad'u kita, orang yang akan kita seru, orang yang akan kita ajak. Ya, mungkin kalau orang yang sudah kita kenal, kita bisa bilang, itu kan syirik. Kok Anda melakukan hal itu? Anda sudah belajar loh ini kitab tauhid segala rupa. Oh iya, maaf saya lupa. Maaf, kan bisa kan seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak tahu itu kesyirikan, apa itu syirik? Gitu kan? Nah, dia akan tidak tahu gitu. Maka ada proses. Ada Ada proses di sana. Ya, ini berlaku bukan hanya kita ketika mendakwahkan tauhid, mendakwahkan hal-hal yang lainnya. Mengingatkan saudara-saudara kita dari kemaksiatan, ya akan berbeda. Orang yang memang sudah tahu hukumnya, cara mengingatkan kita pun akan berbeda dengan orang yang yang dia memang sama sekali tidak tahu hukumnya, perlu ada penjelasan panjang lebar. Kalau orang yang sudah tahu hukumnya, ya kita sifatnya kan mengingatkan, nah, bahkan bisa amar ma'ruf nahi munkarnya dengan tangan kita bisa, karena dia sudah tahu hukumnya. Ya, berbeda dengan orang yang memang sama sekali tidak tahu hukumnya, maka ada proses dulu. Ya, kita penjelasan hukumnya dulu, gitu kan ya. Baru setelah itu ya, kita membantu mereka untuk meninggalkan keburukan tersebut. Ya, seperti itu. Berbagi pengalaman sedikit ketika kita berdakwah di tempat kita, terkadang ada orang yang tertarik dengan dakwah bukan karena kita datang ke rumah teriak-teriak, kamu harus mentauhidkan Allah, kamu harus tinggalkan ini syirik, bukan. Ya, prosesnya memang panjang. Karena kita sering sering menegur. Dia merasa saya ini orang hina, tukang mabok, tukang zina gitu dan seterusnya, kotor, jauh dari masjid dan sebagainya. Ya, walhatta ustadznya pun nggak pernah mengucapkan salam kepada saya. Kenapa anda gitu mengucapkan salam kepada saya? Assalamualaikum. Kita tanya, ente muslim? Ya sudah, kita mengucapkan salam kepada seorang muslim, mengucapkan salam. Akhirnya tidak apa-apa, dia ikut Jumatan, dia ikut kajian, ya sholat. Akhirnya dia sadar, oh ini keburukan, harus ditinggalkan. Tanpa kita ingatkan dia sadar. Kan dia tahu ya, asalnya zina haram, khamr haram. Ya, khamr haram. Jadi ketika dia sudah kembali kepada
kepada pengetahuan dia yang pertama, otomatis akan dia tinggalkan. Otomatis akan dia tinggalkan. Hanya karena menegur salam. Merenya keur mabok, assalamualaikum gitu. Nah, assalamualaikum, aduh, izin jadi nate. Jadi we tara mabok deui gitu di jalan, tapi di imah gitu. Kan minimal dia tidak mujahir. Awalnya kan asalnya mujahir gitu ya di jalan gitu. Sekarang jadi di rumah. Setelah di rumah, kayaknya naonan kikieuan gitu kan ya. Coba ke masjid mencari ketenangannya. Ternyata ke masjid tenang gitu. Lanjut akhirnya seperti itu. Ya. Sama, seseorang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan asalnya kan coba-coba, makanya jangan coba-coba. Jangan sok-sokan, saya mah dakwah. Rek nyobaan gitu ke diskotik dakwah gitu ya. Coba-coba asalnya ya, coba-coba seperti itu, coba-coba nyaman, keenakan, ternyata lebih fair daripada orang-orang ngaji ya, geng seperti itu, akhirnya udah aja ya. Sama orang yang asalnya ahlu maksiat, coba-coba coba si itu nah bagernya tuturkeun ke masjid gitu kan ya, datang ke masjid, sudah datang ke masjid, nyaman ya di masjid, lantunan Al-Qur'an gitu ya, ngobrol perkara iman gitu sambil nunggu sholat dan seterusnya. Ternyata ini lebih menenangkan, lebih nyaman. Akhirnya dia memilih yang nyaman tadi. Nah, setelah nyaman di awal itu kan nanti ada godaan setelahnya, ini yang paling pokoknya. Ada godaan setelahnya. Godaannya pasti lebih besar. Ahlu maksiat makan cek setan ge, teu kudu digoda tah mah geus puguh pimaksiateun gitu kan. Kalau orangnya sia jadi ahli ibadah, setan jadi sibuk lagi gitu kan. Banyak godaannya. Nah, perlu kita jaga dari saudara-saudara kita terdekat itu. Harus kita jaga supaya mereka itu tetap istiqomah. Makanya ketika kita mendakwahkan tauhid ini, jadi bukan setelah dia menerima kemudian kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Setelah itu istilah bahasa kitanya, orang Sunda tuh bahasa kita pernahkan gitu ya. Dipernahkan apa bahasa Indonesianya? Kita pernahkan supaya mereka itu berada di lingkungan Islami, lingkungan tauhid, ya, lingkungan yang bisa menjaga dia supaya tidak kembali ke dunia dia yang kelam. Ya, ini penting. Terkadang kita cul saja sudah bagus, berhasil saya dakwahnya, sudah saja ditinggalkan. Jangan tinggalkan ya. Maka ajak dia kepada lingkungan. Nah, lingkungan sepertinya lingkungan majelis ilmu supaya dia istiqomah, supaya istiqomah, terjaga, supaya tetap terjaga, berada di atas jalan yang hak. Maka ini penting. Makanya beliau menegaskan di sini anna mukhatabata alim laisa ka mukhatabatil jahil. Ya, kita menyeru orang yang berilmu itu akan berbeda caranya. Ya, ketika kita menyeru orang yang bodoh, artinya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum. Kemudian beliau memberikan tanbih. Ya. Faidah berikutnya beliau menyebutkan at-tanbih, peringatan ini. Peringatan bagi setiap orang yang mengkhususkan dirinya untuk berdakwah, untuk mengajak orang kepada tauhid, kepada kebenaran. Maka wajib, kata beliau, wajib membekali dirinya dengan ilmu agama. Wajib di atas ilmu mendakwahkannya. Apa yang dia ketahui dia dakwahkan, dan apa yang tidak ketahui ya jangan dicoba-coba. Nah, ini berbahaya. Jangan dicoba-coba. Beliau mengatakan liyatakhallas min syubuhatil musyabbihin wa dzalika bitalabil ilmi. Tujuannya apa dakwah di atas basirah? Supaya dia selamat dari syubhat. Ya, dari syubhat-syubhat musyabbihin, syubhatnya orang-orang yang berikan syubhat. Dan itu bisa didapat dengan apa? Talabil ilmi, dengan menuntut ilmu. Jadi berkesinambungan ini. Ketika kita diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah, maka kita harus punya dasarnya. Dasarnya adalah ilmu. Dan ilmu tidak mungkin kita dapat kecuali duduk di majelis ilmu. Berarti duduk di majelis ilmu hukumnya wajib. Karena ada kewajiban berikutnya. Setelah kita berilmu harus beramal. Setelah beramal harus berdakwah. Wah, mendingan saya gak usah menuntut ilmu lah, capek nanti harus beramal, harus berdakwah, mending gak punya ilmu. Gimana? Seperti itu. Ya, lebih celaka lagi, tidak punya ilmu, celaka. Jadi gak ada pilihan.
nggak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, dia harus berilmu. Setelah berilmu, beramal. Setelah beramal, mendakwahkan ilmunya. Ya, mendakwahkan ilmunya. Ya. Ya, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Kemudian ada satu faedah lagi yang kita sebutkan. Sebenarnya banyak beliau menyebutkan faedah, di antaranya keutamaan zakat, keutamaan sholat, ya, keutamaan sholat dan keutamaan zakat yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang mulia ini. Dan beliau pun memberikan faedah yang terakhir berkaitan dengan kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah yang terakhir, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah kamu terhadap doanya orang yang dizolimi, karena doanya orang yang dizolimi itu tidak ada batasan dengan Allah. Artinya apa? Mustajab, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini adalah tahdzir minadzulmi, peringatan bagi kita untuk menjauhi kezaliman sedikit pun. Ya, menjauhi kezaliman sedikit pun. Dan kita pun harus berhati-hati ketika berbuat zalim terhadap manusia, kemudian mereka berdoa, maka doanya orang yang zalim itu mustajab. Bahkan disebutkan oleh beliau, walau kana asian, walaupun orang yang berdoanya itu adalah seorang yang bermaksiat. Seorang yang bermaksiat. Contoh, kita mau mendakwahi tukang mabok di jalan. Wah, mabok wae. Dia bawa motornya dibawa sama kita. Wah, biar dikasih pelajaran, motornya dibawa, dijual, disodakohin ke masjid, mungkinnya diwakafin. Itu kan zalim ya. Itu apa namanya? Itu zalim. Walaupun dia ahlu maksiat, maka tidak boleh kita zalim. Ya, tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah berdakwah itu. Harus dengan hikmah. Makanya Rasulullah SAW mewasiatkan Mu'adz dengan poin yang terakhir ini. Karena apa? Karena terkadang kita menganggapnya kita sudah berdakwah, tapi ternyata ada sesuatu kezaliman di dalam dakwah kita yang kita ambil dari orang yang kita dakwahi. Nah, dari orang yang kita dakwahi, mungkin dengan lisan kita ataupun dengan anggota badan kita, dengan perbuatan kita, tanpa kita sadari kita mendolimi mad'u kita, orang yang kita dakwahi. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan Mu'adz, wattaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah kamu wahai Mu'adz dari doanya orang yang didolimi. Kemudian hadis ini pun menunjukkan bahwasanya doanya orang yang didolimi itu mustajab, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada penghalang, kata Rasulullah, antara doa dia dengan Allah, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Sehingga yang harus kita perhatikan mungkin ketika kita menjadi orang yang didolimi, maka sebisa mungkin kita mendoakan orang yang mendolimi kita, ya, orang yang mendolim kepada kita, dengan kebaikan. Kita doakan dengan kebaikan, karena kita harus tahu, doa kita itu pasti mustajab. Jadi ketika ada orang yang dolim kepada kita, sing cilaka, sing tabrakan, sing segala rupa kan, ya, kita suka mendoakan doa-doa yang buruk terhadap orang yang dolim kepada kita. Akhirnya tanpa kita sadari, ya, doa kita mustajab, dan saudara kita itu akhirnya mendapatkan apa yang kita doakan. Ya, terutama ibu-ibu mungkin, ya, ibu-ibu yang yang mengurus anaknya, ya, yang mendidik anaknya di rumah. Maka sebisa mungkin untuk menjaga lisannya untuk mendoakan anaknya. Anaknya nakal sekali. Kan kita merasa orang tua yang terdolimi gitu, ya, ini anaknya nakal sekali, budak bangor, budak bangkawarah segala rupa. Akhirnya karena doanya terus seperti itu, ya bangor terus sampai akhir gitu. Ya, maka kita doakan supaya yang keluar dari lisan kita itu adalah ucapan-ucapan yang baik, yang baik.
Ya, ucapan-ucapan yang bisa memberikan maslahat untuk si anak kita. Doa ya, doa kita memberikan maslahat kepada orang yang mendolimi kita. Mendolimi kita. Nah, ini faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kemudian dalil yang terakhir yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa lahuma an Sahal ibni Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la'utiyanna ar-rayah qadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika akan perang Khaybar. Jadi pada perang Khaybar, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan akan memberikan panji perang, bendera perang kepada orang yang beliau pilih. Maka ketika perang Khaybar pun beliau mengatakan la'utiyanna ar-rayah godan. Aku akan memberikan panji perang ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dan dia pun mencintai, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan berikan kemenangan kepada orang ini. Ya, Allah akan berikan kemenangan di atas tangan orang ini. Sudah sampai di sana, maka fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka akhirnya manusia pun tertidur dan semuanya mengira-ngira. Ya, mereka galau gitu ya. Ya, kira-kira siapa besok yang akan diberikan bendera? Mereka menerka-nerka. Kira-kira siapa besok yang akan diberikan panji perang? Panji perang. Falamma asbahu qadaw ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala di pagi hari maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'toha. Semuanya menginginkan untuk mendapatkan panji perang. Ini para sahabat, ketika disuruh berperang, maka mereka ingin menjadi pemimpin perang. Kenapa ingin jadi pemimpin perang? Ketika mereka disuruh jadi presiden, disuruh jadi pemimpin rakyat, wakil rakyat, maka mereka gak mau, menangis ya. Menangis karena itu amanah. Tapi ketika berperang, kenapa mereka mau jadi pemimpin? Karena mereka akan berdiri paling depan. Karena mereka akan berdiri paling depan. Berarti yang pertama tersabat pedang siapa? Ya pasti pemimpinnya gitu. Ya. Kalau jadi pasukan bisa ngambil paling belakang, tapi kalau jadi pemimpin perang pasti paling depan. Paling depan. Orang yang paling depan dekat dengan syahid gitu. Ya, dekat dengan syahid. Sehingga di sini dikatakan para sahabat semuanya mereka menginginkan panji perang itu diberikan kepada mereka. Ya, diberikan kepada mereka. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Aina Ali ibnu Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Setelah melihat di mana Ali bin Abi Thalib, maka dikatakan huwa yashtaki ainaihi. Dia sedang sakit mata. Kedua matanya sakit. Fa'arsilu ilaihi fa'utiya bihi fabasaqa fi ainaihi wa da'alahu fabara'a ka'allam yakun bihi waja'. Maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian matanya diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matanya diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa da'alahu, dan didoakan oleh Rasulullah, fabara'a, maka sembuh tiba-tiba, seakan-akan tidak pernah sakit. Ya, seperti tidak pernah sakit, langsung sembuh. Ada gak yang sakit mata, ya kemudian langsung diusap atau diciduhan langsung sembuh? Menurut medis ada gak? Mana? Tanya medis, mana Sep? Ada gak dalam medis ciduh itu adalah ubar nyeri panon? Nah gitu. Gak ada kan ya? Gak ada. Gak ada. Ya, maka ini menunjukkan tentang apa?
barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air liurnya pun barokah, didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun tidak menganggap bahwasanya air liurnya itu penyembuh, tapi apa? Da'a lahu. Rasulullah meminta kepada Allah. Rasulullah meminta kepada Allah untuk disembuhkan melalui tadi apa? Air liurnya itu. Ya, air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba sembuh, seakan-akan tidak ada apa? Tidak pernah sakit. Ya, seakan-akan tidak pernah sakit. Nah, tidak pernah sakit. Akan tapi ini harus menjadi perhatian. Ini tidak bisa kita lakukan. Ya. Ini tidak bisa kita lakukan dan tidak bisa kita ambil faidah bahwasannya air liur adalah obat sakit mata. Ini adalah kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Buktinya orang-orang setelahnya, yaitu para sahabat, tidak pernah ada yang sakit mata kemudian diciduhan. Ya, kemudian diludahi oleh mereka, tidak pernah dilakukan. Karena ini kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh dijadikan hujah bahwasanya ketika sakit ciduhan, ketika sakit ciduhan. Jika dia orang ciduhan ku abah gitu kan, gitu ya. Nah, kalau mau didoakan ku abah gitu ya, didoakan. Kita doakan, kemudian apa namanya? Kemudian menempuh sebab berobat. Ya, berobat, menempuh sebab berobat. Ya, karena tadi kan secara medis ternyata air liur ini tidak menyembuhkan sakit mata. Berarti ini kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoanya tetap kita berdoa, tapi apa namanya? Tadi menempuh sebabnya bukan dengan tadi, tapi dengan cara yang lain yang memang sudah terbukti itu menyembuhkan sakit mata. Akhirnya ini dijadikan hujah oleh sebagian kita bahwasanya setiap yang sakit itu diludahi gitu. Ya. Ataupun istilahnya kalau di kampung itu ngajampenya dibura gitu, dibura pakai air. Kalau dibura tuh pakai air kan ya. Kalau ini mah diciduhan gitu. Ya, kalau zaman dulu tuh suka ada, kalau kita punya bayi pingin cepat jalan, kemudian ada kakek kita ataupun siapa gitu ya, datangi gitu, bah hoyong tereh mapah ya si dedekna kadia dijampe ciduhan tuurna gitu ya. Nah, didoakan. Sudah bagus, didoakan cing gera lempang. Tapi kalau usianya belum lempang berenang mah lempang ya. Ya, ada waktunya. Akan tetapi kalau berkeyakinan bahwasanya air liur itu bisa menyembuhkan, maka harus mendatangkan dalil. Ya. Kalau tidak ada dalil, maka silahkan datangkan dari medis gitu, dari penelitian apakah bisa menyembuhkan ataupun tidak. Kalau tidak ada, maka tidak kita lakukan. Cukup kita doakan saja. Mungkin ya kita kita doakan saja supaya sembuh. Ini apa? Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya air liurnya memiliki barokah, sehingga dengan wasilahnya beliau berdoa kepada Allah dan kedua mata Ali pun sembuh langsung. Ya, kedua mata Ali pun sembuh. Fatahur royah. Maka panji perang pun diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika itu padahal usianya masih apa? Masih belia. Ya, masih belia, masih muda ya. Ya, masih muda. Dan dikisahkan bahwasanya ketika itu mereka mengira-ngira ya, bukan Ali bin Abi Thalib, wah pasti Abu Bakar, wah pasti Umar gitu. Kalau enggak Umar ya pokoknya dari orang-orang Quraisy, oh dari Ansor. Mengira-ngira, ternyata diberikannya kepada siapa? Kepada seorang anak muda yaitu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa qala, maka Nabi pun memberikan wasiat kepada Ali. Ya, setelah memberikan panji perang, maka beliau pun memberikan wasiat kepada Ali, unfud ala rislik. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa da'uhum ilal Islam. Nah, Rasulullah, unfud ala rislik. Apa unfud ala rislik itu? Istilah kitanya pelan-pelan gitu. Nah, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa.
Kan beliau mau berperang ya. Jangan tergesa-gesa Allahu Akbar, serang, bunuh gitu segala rupa, enggak. Tapi unfud ala rizli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan. Berhati-hati. Ya. Pelan-pelan hatta tanzila bisa hatihim, sampai engkau berada di halaman mereka, di depan mereka. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa sampai engkau berada di hadapan mereka, sahah, teras mereka, ya di depan mereka. Kemudian langsung berperang? Tidak. Tapi apa? Summad'uhum ilal Islam. Ini yang pertama. Ajak dulu mereka untuk masuk Islam, untuk mau gak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau ya sudah selesai kan, tidak terjadi apa? Tidak terjadi peperangan. Summad'uhum ilal Islam. Ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan kabarkan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan oleh mereka min haqqillahi ta'ala, dari hak-hak Allah. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dan demi Allah, Allah memberikan hidayah dengan sebab tangan engkau kepada seseorang, ya, kepada seorang laki-laki, itu lebih baik daripada onta merah. Nah ini dalilnya, ini hadisnya, hadis panjang. Ya, daripada onta merah. Kita bisa mengajak orang, kemudian orang itu bisa mengikuti hidayah, ya, bisa mendapatkan hidayah, Allah memberikan hidayah dengan sebab wasilah dakwah kita, itu lebih baik daripada kita ada yang memberikan hadiah. Kalau dulu onta merah paling berharga, kalau sekarang Ferrari merah. Ya. Kalau enggak apa yang paling mahal sekarang? Backjewel merah paling mahal sekarang. Mungkin kalau ada hari ini onta merah ya paling berharga karena barang langka ya. Barang langka ya. Ya, seperti itulah. Ya, barang yang paling berharga. Zaman dulu barang yang paling berharga itu adalah onta merah. Ya, hari ini bisa kita kiaskan ya Ferrari merah. Kalau ada yang ngasih Ferrari merah, terus dibandingkan dengan kita berdakwah bisa mengajak orang dia menjadi lebih baik, itu lebih baik sebenarnya daripada kita mendapatkan Ferrari merah. Ferrari merah. Jadi kalau kayak gini, ujiannya kayak gini. Kalau ada teman kita baru mengenal Islam, kemudian dia ingin belajar ngaji, saya mau belajar ngaji, tapi di sana kita dapat undian hadiah Ferrari merah. Pilih yang mana? Ikut dulu undian atau ngajar ngaji saudara kita? Oh gampang cen itu mah, telepon we diundur 1 jam. Diundur 1 jam. Nah, ujiannya di sana. Ujian apa? Ujian di sana. Mungkin ujian A itu mah kecil ya. Ujian apa? Ujian yang kecil. Ujian yang kecil. Dan wah jarang juga kayak gitu ya. Jarang juga kayak gitu. Intinya kita motivasinya kita mendapatkan dunia yang lebih baik gitu, dunia yang paling baik gitu. Itu tidak lebih baik. Ya, itu tidak lebih baik daripada apa? Kita bisa memberikan hidayah kepada apa? Kepada saudara-saudara kita. Kita mengajak saudara-saudara kita supaya mengenal Islam yang benar, supaya mentauhidkan Allah, supaya meninggalkan kesyirikan, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada kita mendapatkan harta yang paling berharga hari ini. Ya, harta yang paling berharga hari ini. Ya. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini yang disebutkan oleh penulis. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya kita berdakwah kepada Islam, yaitu kepada tauhid, ya, kepada syahadat la ilaha illallah. Kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, kemudian faedah yang kedua, hadis ini pun menunjukkan tentang keutamaan dakwah. Keutamaan dakwah itu lebih baik daripada apa tadi? Harta yang paling berharga hari ini. Ferrari merah tadi ya. Ferrari merah itu harta yang paling berharga. Tapi itu tidak lebih baik daripada kita berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Kemudian faedah berikutnya beliau menyebutkan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Ali ibni Abi Thalib. Ya. Keutamaan Ali ibni Abi Thalib. Apa keutamaannya?
keutamaannya tadi apa? Ali adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai Ali. Allah dan Rasulnya mencintai Ali. Ya, Ali bin Abi Thalib termasuk 10 orang, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang dikabarkan oleh Rasulullah mereka akan masuk surga. Sehingga pantas saja kalau Allah dan Rasulnya mencintai Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian faidah berikutnya, hadis ini pun menunjukkan tentang sifat mahabbatullah, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat cinta, mencintai kebaikan, mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian faidah berikutnya beliau menyebutkan, hadis ini pun menunjukkan tentang bagaimana semangatnya para sahabat dan berlomba-lombanya mereka untuk beramal soleh, untuk kebaikan. Semangat mereka di dalam kebaikan, berlomba-lomba ya menjadi pelopor kebaikan. Tadi kan dikatakan mereka ingin mendapatkan apa? Panji perang, karena menjadi komandan perang yang pertama kali menghadapi musuh. Kemudian faidah berikutnya, wajibnya kita mendakwahkan Islam sebelum memerangi orang-orang kafir. Jadi sebelum memerangi orang-orang kafir, maka stepnya dulu harus didakwahi dulu mereka. Kita dakwahkan Islam, kita ajak mereka kepada Islam. Kemudian juga di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah masru'iyatul adab indal qital wa tarkit tish wal aswat al muzijah allati la hajata ilaihi. Nah, disyariatkan tetap menjaga adab ketika berperang. Ya, bahkan ketika berperang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Unfud ala rislik. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Datangi mereka, ya. Datangi halaman mereka. Datangi ketua mereka, pemimpin mereka, ajak diskusi. Dan tidak boleh mus'ij, tidak boleh ada suara-suara yang mengganggu, suara-suara yang apa namanya, suara-suara yang tidak ada hajah, tidak ada perlunya, tidak ada perlunya ketika kita akan mendakwahi orang-orang kafir, ya. Tidak perlu teriak-teriak dulu, ya, tidak perlu teriak-teriak dulu. Maka kita datangi mereka, kita dakwahi mereka. Apalagi teriak-teriak di depan saudara-saudara mereka sesama muslim, ya. Teriak-teriak di depan saudara-saudara mereka sesama muslim, di masjid sesama muslim. Teriak-teriak seolah-olah mereka menghadapi orang-orang kafir. Apalagi sampai bersikap anarkis. Rasulullah pun mengajarkan ketika akan berperang saja kita tidak boleh mengganggu ketenangan mereka dulu. Jadi tenang dulu, pelan-pelan datangi mereka, ajak diskusi, dakwahi mereka gitu, ya. Dakwahi mereka. Ya, jika mereka enggan, ya kembali kepada poin yang pertama, yaitu apa? Mereka sudah siap diperangi, ya. Mereka sudah siap diperangi karena tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang berikutnya beliau menyebutkan anna dakwah takunu bitadrij. Dakwah ini harus tadrij. Tadrij itu istilahnya? Bertingkat-tingkat, bukan bertingkat-tingkat. Bertartib gitu, tartib. Berstep, step by step gitu. Step by step, ya, seperti itu. Bertahap. Nah, dakwah itu harus bertahap. Dakwah itu harus bertahap. Beliau menjelaskan wa yatlubu minal kuffar awwalan ad-dukhul ila Islam. Ya, ini dakwah kepada orang kafir, ya. Dakwah kepada orang kafir maka harus step by step. Yang pertama, mintalah orang kafir itu untuk apa? Untuk masuk Islam. Ajak mereka untuk masuk Islam. Kemudian ajak dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika sudah tahu Islam, mereka mau masuk Islam, maka bimbing mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat,
maka summa yu'maru bi faraidil Islam. Kemudian perintahkan mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka di dalam Islam. Setelah itu, ya kita jelaskan. Ini step by step dakwah terhadap orang-orang kafir. Kemudian faedah berikutnya beliau menyebutkan hadis ini menunjukkan tentang dalilun min adillati nubuwwatir rasul. Hadis ini ada dalil yang menunjukkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi kita Muhammad itu adalah benar-benar seorang nabi, seorang utusan Allah, yang memiliki barokah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis tadi disebutkan apa? Rasulullah bisa menyembuhkan kedua mata Ali ibnu Abi Thalib hanya dengan ludah beliau, kemudian berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Ya, ini dalilun nubuwah. Ini adalah petunjuk-petunjuk kenabian. Ya, karena tidak masuk akal kan? Nah, petunjuk kenabian itu kita sebut dengan apa namanya? Mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Artinya sesuatu yang melemahkan itu kan, ini gak masuk akal gitu. Hanya dengan ludah saja sakit mata langsung sembuh. Ya, mungkin gak ini? Sesuatu yang tidak mungkin. Maka untuk seorang nabi ini adalah mukjizat. Ini adalah mukjizat. Ya, ini adalah mukjizat. Nah, ya kemudian faedah yang terakhir ya akan kita sebutkan dari hadis ini, dari bab ini adalah fadlud dakwah ilal Islam. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan dakwah kepada Islam. Keutamaan dakwah, keutamaan mengajak orang kepada kebaikan. Ya, di samping dia mendapatkan pahala yang sangat besar, maka Allah bandingkan ya bahwasannya jalan dakwah itu lebih baik daripada dia mendapatkan benda yang paling berharga di dunia ini. Ya, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, kata Rasulullah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena sebab engkau itu lebih baik daripada unta merah. Maka barang siapa yang ingin unta merah, benda yang paling berharga hari ini, maka silahkan berdakwah. Silahkan mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk meninggalkan berbagai macam keburukan. Pemimpin keburukan adalah kesyirikan. Ya, adalah kesyirikan. Mengajak orang untuk meninggalkan itu semua. Maka itu lebih baik. Itu lebih baik daripada kita mendapatkan harta yang paling mewah di muka bumi ini. Allahu taala alam. Maka dengan ini kita selesai dari bab yang kelima, itu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab wajibnya kita mendakwahkan syahadat la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid. Dan kita harus paham bahwasannya dakwah tauhid adalah kewajiban setiap muslim. Kewajiban setiap muslim. Setiap kita memiliki bagian dakwah. Setiap kita wajib mengambil bagian tersebut. Wajib mengambil bagian tersebut. Setiap kita memiliki kewajiban untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, mengajak orang kepada kebaikan. Dan tentunya harus berdasarkan dua perkara tadi. Ikhlas lillahi ta'ala, mengajak orang kepada Allah, bukan kepada golongannya, bukan kepada pribadinya, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, berdakwah ala basiratin. Berdakwah harus di atas basirah, di atas ilmu, di atas pengetahuan kita terhadap apa yang kita dakwahkan dan terhadap halil mad'u, terhadap keadaan orang-orang yang akan kita dakwahi. Maka dengan ini kita selesai dari bab yang kelima ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membacakan bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah
bab tentang tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah.